Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membawakan presentasi yang berjudul autokorelasi dengan beranggotakan Nurul Komariah dan Rizky Hamim. Uji autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah model prediksi, maka nilai disturbance tidak lagi berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokorelasi. Uji autokorelasi di dalam model regresi linier harus dilakukan apabila data merupakan data time series atau runtun waktu. Sebab yang dimaksud dengan autokorelasi sebenarnya adalah sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Autokorelasi terjadi korelasi antara observasi ke I dengan observasi ke I1. Contoh, misalkan sampel ke-20 nilai dipengaruhi sampel ke-19, sampel ke-19. Nilainya dipengaruhi oleh sampel ke-18 dan seterusnya. Gambaran mudahnya, pada kasus penetapan upah minimum Provinsi UMP Jakarta, dalam penentuan UMP selalu memperhatikan UMP sebelumnya. Karena jika tidak memperhatikan UMP sebelumnya, para buruh akan mengalami ketidakpastian pada keuangan dan mengganggu urusan keluarga. Atau contohnya pada perubahan harga emas. Semakin lama cenderung naik, artinya terdapat pengaruh waktu atau autokorelasi pada perubahan harga emas. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah autokorelasi. Autokorelasi adalah masalah error. Autokorelasi terbagi menjadi dua, yaitu 1. Autokorelasi positif adalah autokorelasi di mana error yang selalu diikuti oleh error yang sama tandanya. Misalnya ketika satu periode sebelumnya positif, maka error berikutnya akan positif. Yang kedua, autokorelasi negatif adalah di mana menyebabkan kesalahan yang berbeda tanda. Misalnya ketika error positif, maka akan diikuti oleh error negatif pada periode selanjutnya. Penyebab korelasi. Yang pertama, kesalahan model atau linear non-linear. Yang kedua, penggunaan lag atau inertia I. Data observasi pada periode sebelumnya dan periode sekarang kemungkinan besar akan saling ketergantungan atau interdependence. Yang ketiga, fenomena cobweb I. Munculnya fenomena sarang laba-laba terutama terjadi pada penawaran komoditi sektor pertanian. Misalnya panen komoditi permulaan tahun dipengaruhi oleh harga yang terjadi pada tahun sebelumnya, tidak lagi bersifat acak, tetapi mengikuti suatu pola, yaitu sarang laba-laba. Yang keempat, tidak memasukkan variabel uang penting. Yang kelima, manipulasi data. Konsekuensi adanya korelasi. Yang pertama, estimator yang dihasilkan masih unbiased, konsisten, dan asymptotical normally distribute, tetapi tidak lagi efisien, variance tidak minimum atau tidak blue. Yang kedua, estimasi standar error dan varian koefisien regresi yang didapat akan underestimate. Yang ketiga, pemeriksaan terhadap residualnya akan menemui permasalahan. Yang keempat, autokorelasi yang kuat dapat pula menyebabkan dua variabel yang tidak berhubungan menjadi berhubungan. Biasanya disebut spurious regression. Hal ini terlihat dari R-2. Cara mendeteksi autokorelasi. Yang pertama, metode grafik. Yang kedua, uji Durby-Watson. Yang ketiga, uji Run. Yang keempat, uji Bridge atau Godfrey BG Lagrange Multiplier atau LM. Yang pertama, metode grafik merupakan metode yang paling sederhana untuk mendeteksi autokorelasi sekaligus langkah awal untuk mendeteksi autokorelasi. Metode ini membandingkan antara residual dengan variabel X.
Selain itu, dengan membandingkan antara residual ke T dengan residual ke T1. Suatu grafik mengidentifikasikan adanya autokorelasi dapat dilihat dari polanya. Suatu grafik dikatakan mengandung autokorelasi ketika terdapat pola antara residual dengan waktu atau antara residual ke T sampai ke T1. Penjelasan gambar. Pada bagian A, terlihat bahwa grafiknya membentuk pola siklus, sehingga diindikasikan terdapat autokorelasi. Hal itu juga didukung dengan grafik antar residual ke T dengan residual ke T1, yang menunjukkan adanya hubungan linier. Pada gambar di atas, terdapat adanya autokorelasi positif dan negatif. Autokorelasi positif terlihat pada bagian A, dan autokorelasi negatif terlihat pada bagian B. Yang kedua, uji Darwin-Watson adalah uji autokorelasi yang menilai adanya autokorelasi pada residual. Uji ini dapat dilakukan dengan syarat. Yang pertama, model regresi harus menyertakan konstanta. Yang kedua, autokorelasi harus diasumsikan sebagai autokorelasi first order. Yang ketiga, variabel dependen bukan merupakan variabel lag. Autokorelasi first order adalah korelasi antara sampel ke I dengan sampel ke I1. Hipotesis HO sama dengan tidak ada autokorelasi, H1 sama dengan ada autokorelasi. Di sini ada rumus statistik uji di mana D sama dengan sigma T sama dengan 2 sampai N dikali ET dikurang ET kurang 1 dikurang 1 kuadrat per sigma T sama dengan 1 sampai N dikali E kuadrat T. Setelah mendapat statistik uji, langkah selanjutnya adalah membandingkan dengan tabel DW. Tabel DW terdiri atas dua nilai, yaitu batas bawah DU dan batas atas DL. Keputusan setelah membandingkan DW. Bila D lebih kecil DL, P ditolak HO, berarti ada korelasi yang positif, ada kecenderungan R1. Bila DL lebih kecil D, lebih kecil DU, P, kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa. Bila DU lebih kecil D, lebih kecil dari 4, DUP, jangan ditolak HO, berarti tidak ada korelasi positif maupun negatif. Bila 4 dikurang DU, lebih kecil D, lebih kecil 4 dikurang DLP, kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa. Bila D lebih besar dari 4 dikurang DLP ditolak HO, berarti ada korelasi positif. Soal uji dengan Darwin-Watson. Pertama-tama tulis data dalam Excel seperti contoh yang kami buat. Selanjutnya copy pastekan data ke aplikasi SPSS. Setelah di copy pastekan, maka hasilnya akan seperti gambar di atas. Kemudian ikuti langkah-langkahnya, klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Setelah itu masukkan dependen dan independennya, di mana dependennya varian 0001, independennya varian 0002 dan varian 0003. Kemudian klik statistik. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar di atas. Checklist pada bagian Darwin-Watson. Setelah itu akan muncul gambar seperti di atas berdasarkan nilai Darwin-Watson di samping. Sebagaimana kita ketahui bahwa apabila DW lebih kecil 1 atau DW lebih besar 3, maka terjadi autokorelasi. Karena DW-nya 0,189 dan lebih kecil daripada 1, maka data tersebut autokorelasi. Yang ketiga, uji RAN. Ketika uji Darwin-Watson memiliki kelemahan ketika berada antara nilai DL dan DU antara 4 dikurang DU dan 4 kurang DL, maka keputusannya autokorelasi tidak bisa diketahui mempunyai autokorelasi apa tidak, sehingga dilakukan uji lain yaitu uji RAN. Prinsip kerja RAN sangat sederhana, yaitu dengan melihat tanda nilai residual negatif atau positif tanpa memperhatikan nilainya, sehingga RAN yang dimaksud adalah sekelompok nilai residual yang mempunyai tanda sama secara berturut-turut. Contoh positif, 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 negatif, negatif, negatif. Dengan hipotesis H0 sama dengan residual random,
dan H1 sama dengan tidak demikian. Dalam melakukan pengujian hipotesis digunakan analisis kepercayaan RAN dikurang 1,96 lebih kecil sama dengan RAN lebih kecil sama dengan RAN tambah 1,96 RAN. Keputusan apabila nilai RAN berada di antara interval tersebut, maka terima H0 sehingga disimpulkan random dan tidak adanya unsur autokorelasi. Menghitungnya digunakan beberapa fungsi berikut. Min RAN sama dengan 2N tambah N2 per N tambah 1. Varian sama dengan tau kuadrat RAN 2N1 N2 dikali 2N1 N2 dikurang N per N kuadrat N kurang 1, di mana N sama dengan jumlah observasi, N1 sama dengan jumlah RAN positif, dan N2 sama dengan jumlah negatif. Contoh soal. Input data dalam Excel seperti yang kami buat contoh soal di atas. Kemudian buka aplikasi SPSS dan tuliskan hal berikut di variabel view, di mana kita masukkan X1, di labelnya kita masukkan course, X2 kita isi dengan SBI, dan X3 kita isi dengan IHSG. Selanjutnya kopikan data di Excel tadi di data view. Kemudian kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kemudian untuk mencari apakah data tersebut autokorelasi atau tidak, lakukan langkah-langkah berikut. Kita klik analyze, kemudian non-parametric test, selanjutnya kita klik legacy dialogs, dan seterusnya kita klik runs. Klik exact, lalu klik OK. Kita okekan akan muncul tampilan seperti di atas. Jadi untuk menarik kesimpulan, kita ingat lagi bahwa jika nilai asim sig to Taylor lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat autokorelasi. Sedangkan jika nilai asim sig to Taylor lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Dari hasil yang kita dapatkan bahwa nilai residualnya 0,762, diketahui nilai asim sig to Taylor sebesar 0,762 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Dan kita dapatkan bahwa data tersebut tidak mengandung autokorelasi. Yang ketiga adalah uji Breuss-Godfrey atau BG atau Lagrange multiplier atau LM. Uji ini dikembangkan oleh Breuss-Godfrey. YT sama dengan beta 1 tambah beta 2 X1 tambah mu 1. Berdasarkan model tersebut, Breuss-Godfrey mengasumsikan bahwa UT mengikuti autoregresif ordo P ARP sehingga membentuk model berikut. Mu 1 sama dengan rho 1 mu i kurang 1 tambah rho 2 mu i kurang 1 tambah seterusnya tambah rho p mu 1 dikurang p tambah S1 dengan hipotesis H0 sama dengan rho 1 sama dengan rho 2 sama dengan seterusnya sampai rho p sama dengan 0 tidak korelasi serial ORDP, dan H1 ada korelasi serial. Statistik uji N kurang P R pangkat 2 kurang X kuadrat P. Keputusan tolak H0 jika N kurang P R pangkat 2 lebih besar X P sampai 2 atau jika rho kurang PW lebih kecil dari 5%. Beberapa langkah dalam mengatasi autokorelasi. Yang pertama, evaluasi model. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mendeteksi autokorelasi yaitu dengan mengidentifikasi apakah autokorelasi itu pure autocorrelation atau karena misspecification model. Misspecifikasi di sini adalah kemungkinan adanya quadratic model atau model yang mengandung kuadratik, sehingga apabila hasil tersebut masih mengandung autokorelasi, maka autokorelasi tersebut merupakan pure autocorrelation. Yang kedua, generalized least squared atau GLS. Setelah kita mengetahui ternyata pure correlation, maka langkah selanjutnya yaitu salah satunya dengan melakukan transformasi. Transformasi ini dilakukan dengan mengurangi nilai variabel atau bebas dan terikat pada waktu ke T dengan waktu ke T1.
Yang terakhir, New West Method. Pada metode mengasumsi bahwa sampel yang digunakan besar. Dalam perhitungannya digunakan software statistik, salah satunya adalah eFuse. Sekian dari persentase kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.